Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Yang saya hormati Ibu Neni Triana SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum pajak. Saya Rifda Aulia dengan NIM 1042323, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan pajak sebagai penerimaan negara. Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang paling penting dalam sistem keuangan negara. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Selanjutnya ada pendahuluan kebijakan pajak. Kebijakan pajak merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal suatu negara. Kebijakan ini mencakup segala keputusan yang berkaitan dengan penetapan tarif, basis pengenaan, pengecualian, dan administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi dan sosial tertentu. Yang kedua ada sumber pendapatan negara. Pendapatan negara bersumber dari berbagai pos penerimaan yang secara umum dapat dibagi menjadi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Sumber-sumber pendapatan negara meliputi yang pertama ada pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan cukai. Pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk dan bea keluar. Yang ketiga ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yaitu meliputi penerimaan sumber daya alam atau pendapatan dari badan usaha milik negara atau BUMN dan penerimaan lainnya. Yang keempat ada hibah, yaitu penerimaan uang atau barang dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya ada fungsi sistem pajak. Sistem pajak dalam suatu negara mengembangkan beberapa fungsi utama yang saling berkaitan satu sama lain. Fungsi-fungsi tersebut ada 4. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua ada fungsi mengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga ada fungsi stabilitas, yaitu melalui pajak pemerintah dapat menjaga stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat ada fungsi redistribusi, yaitu pendapatan pajak yang telah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mendapatkan peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Berdasarkan lembaga pengemutannya, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat, contohnya PPh, PPN, dan PBB. Kalau pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung jawab sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain, contohnya PPh.
Pajak yang tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, yaitu contohnya PPN. Sekian video dari saya mengenai penjelasan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.